Lu pernah kepikiran nggak, kenapa banyak pebisnis Cina bisa cepet dapat 100 juta pertama, sementara kebanyakan orang, bahkan 10 juta aja susah? Padahal, bukan soal pintar, bukan soal modal, tapi cara mainnya beda. Fokus ke cash flow. Mereka nggak fokus kelihatan keren. Mereka nggak sibuk mikirin, logo harus bagus dulu, brand harus kelihatan mahal, fit harus rapi dulu. Enggak. Yang mereka pikirin cuma satu, gimana caranya uang masuk secepat mungkin. Karena mereka ngerti, bisnis itu bukan soal gaya, tapi soal arus uang. Kalau nggak ada uang yang masuk, itu bukan bisnis, itu cuma ide doang. Makanya cara main mereka beda. Mereka jualan cepat, ambil peluang yang ada, nggak nunggu semuanya sempurna. Margin kecil, nggak masalah. Yang penting barang jalan, uang muter, cash flow hidup. Contoh simple, untung cuma 2.000 per produk. Banyak orang bakal mikir, kecil banget, ngapain? Tapi mereka lihatnya beda. 2.000 kali 1.000 produk sama dengan 2 juta. Dan itu bisa diputar lagi. Besok jual lagi. Muter lagi. Lama-lama jadi besar. Sedangkan kebanyakan orang, kebalik. Mereka pengen untung besar langsung kelihatan keren, brand kelihatan mahal. Tapi realitanya, nggak ada yang beli, nggak ada transaksi, nggak ada uang masuk. Mereka sibuk desain logo, mikirin nama brand, bikin tampilan bagus, tapi lupa satu hal paling penting. Jualannya belum ada, dan ini yang bikin stuck. Karena tanpa cash flow, lu nggak bisa muter uang, nggak bisa scale, nggak bisa bertahan lama. Jadi pelajarannya jelas. Jangan kejar terlihat sukses dulu. Kejar uang masuk dulu. Karena dari situ, lu bisa improve, lu bisa upgrade, lu bisa bangun brand belakangan. Ingat, brand itu penting, tapi cash flow itu napas bisnis. Kalau napasnya nggak ada, bisnis lu mati sebelum sempat besar. Jualan dulu, sempurna belakang. Prinsip mereka simple. Jual dulu, rapihin belakangan. Dan ini yang banyak orang nggak berani lakuin. Mereka kebalik. Nunggu bagus dulu, nunggu siap dulu, nunggu perfect dulu. Padahal, pembeli nggak peduli itu semua di awal. Yang mereka peduli cuma satu. Ini berguna atau enggak? Makanya cara main mereka beda. Produk belum perfect? Gas. Kemasan biasa? Gas. Foto seadanya? Gas. Yang penting, ada yang beli dulu, ada uang masuk dulu, ada validasi dulu, karena mereka ngerti satu hal penting. Bisnis itu bukan soal opini lu, tapi soal pasar. Lu bisa ngerasa produk lu keren banget, tapi kalau nggak ada yang beli, itu nggak ada nilainya. Sebaliknya, produk sederhana bahkan jelek, kalau ada yang beli, itu berarti ada demand. Dan itu jauh lebih penting. Makanya mereka fokus, tes cepat, jual cepat, belajar dari respon market. Hari ini jual, besok dievaluasi, lusa diperbaiki. Bukan kebanyakan mikir, tapi kebanyakan gerak. Contoh real, banyak orang mau jualan baju. Mikir desain lama, revisi terus, takut jelek, akhirnya nggak launch. Sementara yang 1%, desain simple langsung upload, langsung jual. Kalau sepi, ganti desain. Kalau ada yang minat, push lebih kenceng. Mereka nggak nikah sama ide. Mereka nikah sama hasil. Dan ini yang harus lu ngerti. Versi pertama lu memang bakal jelek. Itu normal. Yang nggak normal itu nggak pernah mulai sama sekali. Karena kesempurnaan itu bukan di awal, tapi hasil dari perbaikan berkali-kali. Jadi pelajarannya jelas, jangan tunggu sempurna. Mulai aja dulu. Karena dari situ, lu dapat feedback, lu ngerti market, lu bisa naik level. Ingat, yang bikin lu maju itu action, bukan rencana yang terlalu lama disimpan. Muter cepat. Mereka nggak main di satu tembakan besar. Mereka main di perputaran. Untung kecil tapi cepat, kecil tapi sering, tipis tapi konsisten. Karena mereka ngerti satu hal, duit gede itu hasil dari pengulangan kecil. Banyak orang salah di sini. Mereka mikir, gue harus untung besar biar cepat kaya. Akhirnya, nunggu momen sempurna, nunggu deal besar, nunggu hasil instan, tapi yang terjadi, nggak ada transaksi sama sekali. Sedangkan yang ngerti permainan, mereka nggak peduli untung kecil. Selama ini, bisa jual hari ini, bisa muter besok, bisa jual lagi lusa. Itu jauh lebih kuat. Contoh simple, lu jual produk untung 5.000. Kalau sehari laku 10, 50.000. Kecil? Iya. Tapi kalau lu naikin jadi 50 penjualan, 250.000, kalau konsisten tiap hari, 7,5 juta sebulan. Sekarang bayangin kalau lu scale, tambah produk, tambah channel jualan, tambah volume. Angkanya naik. Bukan karena margin gede, tapi karena perputaran kencang. Ini yang disebut volume game.
Sedangkan kebanyakan orang jualan sekali-sekali, nunggu rame, nunggu viral. Kalau sepi, berhenti. Kalau capek, hilang. Masalahnya di situ. Mereka nggak punya sistem yang muter. Padahal bisnis itu bukan soal sekali dapat besar, tapi soal bisa muter terus. Orang yang menang di game ini bukan yang paling pintar, bukan yang paling keren, tapi yang paling lama bertahan, paling konsisten muter. Jadi pelajarannya jelas, jangan kejar untung besar di awal. Kejar kecepatan perputaran dulu. Karena kalau lu bisa muter cepat, duit kecil jadi besar, usaha kecil jadi gede, pelan-pelan jadi dominan. Ingat, yang bikin lu kaya bukan satu transaksi besar, tapi ribuan transaksi kecil yang nggak berhenti. Nggak baper, ini yang paling susah, tapi paling penting. Mereka nggak bawa perasaan ke bisnis. Ditolak, biasa. Nggak dibales, biasa. Ditawar sampai nyebelin, biasa. Bahkan dikatain jelek, tetap jalan. Karena mereka ngerti satu hal. Bisnis itu bukan tempat cari validasi, tapi tempat cari hasil. Banyak orang berhenti bukan karena nggak bisa, tapi karena baper. Baru ditolak 3 kali, udah down, baru sepi 2 hari, udah mikir ini nggak cocok. Padahal yang namanya jualan, ditolak itu bagian dari proses, bukan tanda lu harus berhenti. Orang yang menang di game ini bukan yang paling jago jualan, tapi yang paling tahan mental. Mereka lihat penolakan bukan sebagai sakit hati, tapi sebagai data. Kalau nggak laku, berarti ada yang harus diperbaiki. Kalau ditawar terus, berarti pricing atau positioning salah. Kalau orang nggak tertarik, berarti offer lu belum kuat. Jadi respon mereka bukan gue gagal, tapi oke, gue ubah strategi. Dan karena itu, mereka jadi cepat improve, bandingin sama yang baper. Dikritik, berhenti, sepi, hilang, gagal, nyerah. Selesai. Game over. Sedangkan yang gak baper, gagal, belajar, ditolak, coba lagi, sepi, evaluasi. Dan mereka ulang terus. Makanya mereka kelihatan cepat berhasil. Padahal aslinya, mereka cuma lebih cepat bangkit. Jadi pelajarannya jelas. Jangan masuk bisnis pakai perasaan, masuk pakai mindset perbaikan. Karena perasaan bikin lu berhenti, data bikin lu berkembang. Ingat, bukan yang paling sempurna yang menang, tapi yang paling tahan dihantam dan tetap jalan. Eksekusi cepat. Mereka nggak kebanyakan mikir. Lihat peluang dikit, langsung coba, langsung tes, langsung jalan. Bukan nunggu yakin, bukan nunggu sempurna, tapi nunggu data dari aksi. Sedangkan kebanyakan orang kebalik. Lihat peluang dikit, mikir dulu, ragu dulu, tanya sana-sini, nonton video lagi. Sampai akhirnya, nggak mulai sama sekali. Masalahnya bukan di kemampuan, tapi di kecepatan eksekusi. Karena di dunia nyata, yang cepat coba sama dengan cepat belajar, yang cepat gagal sama dengan cepat ngerti, yang cepat jalan sama dengan cepat dapat hasil. Orang yang menang di sini bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat bertindak. Mereka ngerti satu hal penting. Ide itu murah, eksekusi ini mahal. Semua orang bisa punya ide bagus. Tadi kepikiran jual ini kayaknya laku deh. Tapi berapa banyak yang langsung jalan? Hampir nggak ada. Sementara yang beda, hari ini kepikiran, hari ini juga dicoba. Nggak ribet, nggak overthinking. Langsung validasi ke market. Contoh simple, lo lihat produk lagi tren. Kebanyakan orang riset lama, takut saingan, takut gagal, akhirnya telat. Sedangkan yang cepat, ambil produk foto seadanya, upload hari itu juga. Kalau laku, lanjut. Kalau nggak, ganti, cepat, selesai. Mereka nggak nunggu kepastian. Mereka bikin kepastian lewat aksi. Dan ini yang harus lu ngerti. Kesempatan itu nggak nunggu. Kalau lu lama mikir, orang lain udah jalan duluan. Jadi pelajarannya jelas. Kurangi mikir yang nggak perlu, perbanyak aksi nyata. Karena satu langkah nyata lebih berharga daripada 100 rencana di kepala. Ingat, yang bikin lu maju bukan ide brilian, tapi eksekusi yang cepat dan berulang. Jadi kalau lu mau 100 juta pertama, berhenti cari jalan pintas, berhenti nunggu hoki. Karena kenyataannya, nggak ada yang instan, nggak ada yang tiba-tiba jadi. Yang ada cuma yang kerja lebih cepat, yang belajar lebih sering, yang tahan lebih lama. Kalau lu masih mikir, gue cari cara paling gampang biar cepat kaya. Gue bilang jujur, itu mindset yang bikin lu muter di tempat. Yang bener itu bukan cari yang gampang, tapi cari yang bisa diulang, bisa diputar, bisa dibesarin. Makanya, fokus lu harus jelas. Cash flow bukan gengsi, bukan kelihatan keren. Kecepatan bukan nunggu sempurna, tapi nunggu feedback. Konsistensi bukan semangat di awal doang, tapi jalan terus walaupun sepi.
Karena game ini bukan sprint, ini maraton. Dan yang sampai di garis akhir bukan yang paling cepat di awal, tapi yang nggak berhenti di tengah jalan. Lu nggak perlu langsung hebat, tapi lu harus mulai. Lu nggak perlu langsung besar, tapi lu harus muter. Lu nggak perlu langsung sempurna, tapi lu harus jalan. Karena dari situ, lu dapat pengalaman, lu dapat data, lu dapat arah. Dan pelan-pelan, yang kecil jadi besar, yang lambat jadi cepat, yang nggak kelihatan jadi nyata. Jadi ingat ini baik-baik. 100 juta pertama lu bukan hasil satu momen besar, tapi hasil dari ratusan langkah kecil yang lu ulang terus tanpa berhenti.